Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel kami teman-teman yang masih membahas tentang ayam petelur. Jadi pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan membahas tentang pertanyaan, yaitu kenapa kok ayam petelur itu bisa bertelur tanpa adanya pejantan, gitu ya teman-teman. Nah, kalau dilihat kan di sini isinya betina semua, jadi tidak ada ayam jantannya. Jadi kadang itu merupakan hal yang aneh bagi sebagian orang. Kan biasanya kalau di kampung-kampung itu ayam bertelur itu ada bejantannya. Jadi kalau ayam petelur ini tidak perlu pejantan teman-teman. Nah, ini bisa dilihat pagi ini sekitar pukul 7:30 ini sudah bertelur teman-teman. Oke, kita akan membahas faktor-faktor atau penyebab kenapa kok ayam petelur ini bisa bertelur tanpa pejantan, dan membahas tentang produksivitas telur ayam teman-teman. Oke teman-teman, jadi salah satu faktor yang mempengaruhi ayam petelur itu bisa bertelur adalah dari genetiknya teman-teman ya. Jadi genetik ayam petelur ini sudah dirancang khusus ya, yang sudah ada persilangan antara berbagai jenis ayam, sehingga itu menghasilkan jenis bibit yang unggul teman-teman ya. Jadi itu adalah rekayasa genetik yang dilakukan di luar negeri. Jadi itu ada persilangan jenis ayam untuk menghasilkan bibit unggul, sehingga ayam petelur ini memiliki keunggulan produksivitasnya cepat, yaitu mungkin sekitar umur 11 minggu itu. Kalau perawatannya bagus, tergantung perawatannya juga, sudah bisa mulai bertelur. Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi produksi ayam petelur teman-teman. Dan sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman tahu, ayam selain ayam petelur ini, jenis yang lain misalkan ayam kampung atau ayam-ayam yang lain, itu sebenarnya juga bisa bertelur teman-teman tanpa adanya pejantan. Itu namanya, kalau telur yang dibuai oleh pejantan itu namanya telur infertil, sedangkan telur yang tidak dibuai oleh pejantan itu telur fertil. Itu biasanya ayam ada siklusnya teman-teman, siklus bertelurnya. Jadi seperti halnya manusia, misalkan ada bulan produktif. Kalau misalkan manusia kan sebulan sekali ya, kalau pada ayam itu masa produktifnya relatif lebih pendek dan teman-teman. Ini kita senantiasa ditemani oleh musik kokokan ayam ya. Ini suasana di kandang saya. Oke teman-teman, jadi tadi adalah salah satu faktor, yaitu genetik ya teman-teman. Yang kedua ya ayam teman-teman ya. Jadi ayam mulai bertelur itu kalau sudah pada usia produktif teman-teman, sama seperti halnya manusia juga, yaitu usia produktif ayam itu kalau ayam petelur itu usia sekitar 15 minggu. Jadi ayam usia 15 minggu atau mungkin sekitaran 4 bulan itu sudah mulai belajar bertelur. Ya, ini contoh telur-telurnya.
Jadi ayam itu ada fase belajar bertelur teman-teman. Jadi pada saat fase belajar bertelur, ayam itu telurnya nggak segede ini teman-teman. Jadi masih kecil-kecil, lebih kecil daripada telur ini ya. Jadi usia ayam juga mempengaruhi produksivitas telur. Jadi kalau ayam belum mencapai kematangan sistem produksi, jadi ayam tersebut tidak akan bertelur ya teman. Juga bisa dilihat dari cenggernya ini. Kalau sudah cenggernya panjang merah begini nih, ini sudah siap bertelur ya teman. Ini usia ayam sekitar 8-9 bulan. Saya lupa pastinya ya. Ya, jadi usia mulai belajar bertelur itu usia 15 minggu ke atas sudah mulai belajar bertelur, dan puncak produksi itu usia 25 minggu. Usia produksi puncak yaitu usia 7 bulan ke atas teman-teman. Jadi pada saat usia tersebut ayam produksivitasnya yaitu sedang tinggi-tingginya. Jadi setiap hari bisa bertelur kan. Ya, ini bisa dilihat telur-telurnya. Ya, ini ada kelainan teman-teman. Salah satu telurnya ya ini kecil sekali, bisa dibandingkan dengan yang ini yang normal. Ukurannya sangat berbeda ya teman-teman ya. Ya, ini ada kelainan mungkin di bagian tempat pembentukan telurnya. Jadi ayam itu ada kalau namanya di sini uritan teman-teman. Jadi calon-calon telur. Jadi kalau misalkan calon telurnya normal, yaitu ukurannya bisa normal segede ini, dan kalau misalkan calon telurnya tidak normal ya bisa segini teman-teman, kecil teman-teman. Ya, kita sambil keliling-keliling kandang. Sudah diambili telurnya. Kalau saya mengambil telur itu sore teman-teman, setelah memberi pakan mungkin jam 3 jam 4 baru saya ambili, karena sekalian ngecek yang tidak bertelur yang mana, nanti disorter digoreng teman-teman. Itu ada Mbak Kolip. Kita ke kandang sini teman-teman. Jadi tadi udah berapa faktor ya teman-teman, lupa. Dari segi genetik ya teman-teman. Yang kedua umur, yang ketiga adalah berat badan teman-teman. Ya, ini juga sangat mempengaruhi produksivitas ayam itu mau bertelur atau tidak, yaitu berat badan teman-teman. Jadi kalau sudah mencapai usia sekitar tadi 14 minggu sampai up ya, 15 minggu sampai ke atas, kalau misalkan berat badannya itu tidak mencukupi, itu tidak bisa bertelur juga teman-teman. Harus menunggu berat badannya sampai pada standar. Misalkan ayamnya masih usia sekitar 15 sampai 16 minggu, kalau misalkan berat badannya sudah terpenuhi minimal 1,5 atau 1,6, itu bisa belajar bertelur teman-teman.
Jadi nanti seiring bertambahnya usia ayam itu bobotnya akan semakin naik juga, 1,7, 1,8 sampai 2 kilo teman-teman ya. Tapi tidak bagus juga teman-teman kalau misalkan bobot ayam itu melebihi standar teman-teman. Misalkan di usia 16 minggu bobotnya sudah 2 kilo, misalkan kita memberi pakan pengen cepat gemuk ya, kita kasih pakan yang bagus, bobotnya melebihi standar umur segitu. Jadi itu menyebabkan penumpukan lemak yang mengakibatkan itu ayam produksinya menurun teman-teman, atau tidak bisa, bahkan tidak bisa bertelur teman-teman. Jadi ayam itu harus terus dipantau perkembangan bobotnya, jangan sampai terlalu gemuk dan jangan juga terlalu kurus teman-teman. Kalau terlalu kurus juga tidak bisa bertelur teman, harus menunggu berat badannya standar. Ya ini, jadi di sini jenis ayamnya macam-macam teman-teman. Sebenarnya kalau bagus itu satu strain itu satu jenis ayam. Misalkan jenis ayam Holland petelur jenis AS dari bukan pabrik merek AS misalkan, ya semuanya harus AS, tapi ya ini kita campur-campur dulu seadanya dulu teman-teman ya. Faktor keempat adalah pakan. Jadi pakan itu adalah faktor yang paling penting teman-teman untuk ayam tersebut dapat memproduksi telur atau tidak. Campuran pakannya seperti apa, terus proteinnya seberapa, dan juga pakan tersebut masuknya ke ayam atau masuk dimakan ayam itu seberapa teman-teman. Jadi percuma kalau kita misalkan memberikan campuran yang sangat bagus dengan protein tinggi tapi ayam tersebut tidak mau makan ya, jadi itu tidak bisa menjadi telur juga teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan ada banyak penyebabnya teman-teman, misalkan ayam lagi stres atau ayam lagi sakit atau suhu dalam keadaan panas. Jadi itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi produksivitas ayam teman-teman. Jadi kalau misalkan kita beternak ayam bukan di close house ya, jadi pengaruh cuaca teman-teman, pengaruh cuaca sangat berpengaruh sekali pada produksivitas teman-teman, produksivitas telur maksudnya, maaf, produktivitas telur ya. Tadi ya ini langsung masuk ke faktor selanjutnya yaitu cuaca teman-teman. Jadi kenapa banyak peternak-peternak besar menggunakan kandang close house, yaitu untuk menjaga suhu udara agar tetap stabil teman-teman. Jadi ayam ini tergolong hewan yang suka dalam cuaca dingin teman-teman. Jadi ya standar lah, nggak terlalu dingin amat, yang penting ada angin sepoi-sepoi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kandang close house itu penyetelannya kan sudah menggunakan penyetelan otomatis, ada sistem udara otomatis, biasanya menggunakan blower atau AC atau semacamnya, itu suhunya tetap terjaga teman-teman, sehingga produktivitasnya cenderung lebih baik. Nah, kalau kita peternak konvensional teman-teman, jadi saya juga masih belajar, masih pemula, ayamnya juga masih sedikit ya teman-teman ya. Ya tadi faktor pakan dan faktor cuaca teman-teman, yaitu itu adalah faktor yang terakhir ya, faktor cuaca. Misalkan di sini, kalau misalkan yang saya rasakan di kandang saya sendiri,
misalkan cuacanya peralihan ke cuaca panas ke penghujan, itu produksinya pasti turun teman-teman, produksi telurnya. Jadi kayak orang juga ya, mungkin peralihan musim pancaroba banyak yang sakit, banyak yang pilek, hewan juga begitu teman-teman, banyak yang pilek, banyak yang sakit. Jadi ya kita sebagai ownernya harus mengontrol peliharaan kita teman-teman ya, atau ternak kita ya. Jadi ternak juga seperti manusia teman-teman, jika dirawat dengan baik juga akan memberikan hasil yang baik juga teman-teman. Dan sama halnya juga kalau misalkan kita manusia dirawat dengan baik, juga akan produktivitasnya juga baik teman-teman ya. Misalkan kita makan pas sebelum kerja, dikasih makan pagi ya, kita akan ada tenaga untuk bekerja, yaitu untuk menghasilkan ya, untuk lebih produktif ya teman-teman. Sama juga ayam, kalau misalkan perawatannya baik, kasih makan teratur, juga kan produksinya baik, kesehatannya yang terpenting juga adalah kesehatan ayam teman-teman. Kesehatan ayam juga harus diperhatikan teman-teman. Manusia pun kalau misalkan dalam keadaan nggak sehat ya juga nggak enak tubuhnya teman-teman, mau ngapa-ngapain nggak enak, mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak ya. Musim-musim corona dulu ya, saya juga pernah terdampak virus corona, jadi mau ngapa-ngapain nggak enak, mau makan nggak enak, perutnya kembung rasanya ya. Ayam juga seperti itu teman-teman, misalkan lagi sakit, kalau misalkan nggak segera diobati, ayam nggak mau makan, terus akhirnya daya tahan tubuhnya menurun, banyak virus-virus masuk. Nah itu produksinya juga akan menurun, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada ayam teman-teman ya. Jadi harus selalu diperhatikan ke kesehatan ayam. Ayam sakit itu seperti apa sesuatunya, semua harus dipelajari teman-teman ya. Mungkin kebersamaan kita pada pagi hari ini cukup sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk yang menonton video ini, khususnya untuk saya sendiri menyebarkan ilmu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, tidak berniat menggurui teman-teman ya, kita hanya sharing-sharing pengetahuan, karena sebenarnya konsep ilmu sendiri itu yaitu ilmu itu dari Allah ya teman-teman ya. Jadi Allah saja, kalau misalkan ada orang yang mau menuntut ilmunya dipersilahkan, kenapa kita harus pelit-pelit ya tentang ilmu ya teman-teman. Insya Allah kita kalau berbagi ilmu bisa lebih barokah ya teman-teman ya, bisa lebih barokah ya. Mungkin cukup sekian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada kurang dari tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.